Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eko Wiono, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengabarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya tentang pendidikan yang berpihak pada murid atau anak. Pendidikan yang berpihak pada murid atau anak, menurut Ki Hajar Dewantara bisa diartikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Dan juga dapat diartikan bahwa kita seorang guru harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal dan kita kenal dengan sebutan trilogi pendidikan yang antara lain adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulada bisa diartikan guru bisa memberikan contoh dan suri tauladan yang baik, baik dari perkataan dan juga tingkah lakunya. Berikutnya Ing Madya Mangun Karso bisa diartikan ketika guru di tengah-tengah siswa atau murid, guru mampu memberi semangat dan motivasi kepada siswanya. Dan berikutnya Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan dan arahan kepada siswanya agar mereka senantiasa bersemangat untuk menggapai cita-citanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun anak mencapai kodrat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak ketika lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Kodrat yang pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Pembelajaran
berpusat pada murid bisa diartikan adalah pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, bahagia, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami ini akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar dengan tulus ikhlas. Kenapa gagasan Ki Hajar Dewantara perlu diterapkan? Karena pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan perkembangan pada zaman sekarang dan bisa menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Namun dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut selalu ada tantangan dan tantangan. Namun tantangan tersebut bisa diatasi dengan solusi-solusinya. Tantangan tersebut diantaranya adalah rendahnya minat dan motivasi belajar siswa, sehingga mereka sulit sekali untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya siswa. Namun ada beberapa solusi yang bisa dipakai, di antaranya memilih metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, serta memahami karakter dan tipe belajar siswa, sehingga kita dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kodratnya anak-anak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sampaikan terima kasih dan wassalam. Salam sehat dan bahagia.